Iya Mel, dimulai Mel. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Pengembangan. Maaf sebelumnya. Yang terhormat Kepala Lembaga Kewirausahaan IPWIJA, Ibu Dr. Andras Siti Mahmuda MM, Sekretaris LKI Bapak Widodo SPD MM, Bapak atau Ibu dosen Universitas IPWIJA, serta teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar Bedah Bisnis dan Bajaria yang bertema menumbuh kembangkan budidaya lele dalam ember. Saya Amelia Tiara Putri akan menjadi moderator pada acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu mikrofon Bapak atau Ibu dan teman-teman di mute agar tidak menimbulkan kebisingan saat ada yang sedang berbicara, dan jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Baik, mari langsung saja kita mulai dengan sambutan dari Kepala Lembaga Kewirausahaan IPWIJA yang akan dibawakan oleh Dr. Andras Siti Mahmuda MM. Saya persilakan kepada Ibu Siti Mahmuda atas sambutan yang telah disampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakili Kepala Lembaga Kewirausahaan IPWIJA. Beliau ada acara yang berbarengan karena sedang ada rapat sehingga tidak bisa menyampaikan ya, tetapi beliau tetap menyimak. Karena itu ada istilah tiada rotan akar pun jadi, begitu ya. Ya, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat pada kita semua, terutama pada hari ini nikmat sehat ya, bisa berkumpul pada acara ini dalam rangka bedah bisnis dan bajaria mengambil tema menumbuh kembangkan budidaya lele dalam ember. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat, membawa kemaslahatan untuk kita semua. Ya, salawat serta salam tentunya selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya yang istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Tentunya kita berharap mendapat syafaat yaumul kiamah nanti. Yang terhormat tentunya pada Ketua Yayasan kita Ibu Haja Dr. Sri Lestari Praislawati ya, MA, kemudian Bapak Rektor kita Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBE, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ketua Prodi dan sebagainya, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati Ibu kita Ibu Dr. Anda Haja Sifamtah MM ya, yang selalu membakar semangat kita, mendidik kita, mendampingi kita, membimbing kita dalam acara di Lembaga Kewirausahaan IPWIJA ini. Ya tentunya pada saat ini diadakan bedah bisnis dan bajaria dengan harapan kita supaya selalu termotivasi ya, membentuk pengusaha-pengusaha baru, entrepreneur baru, dan diawali dari kita yang tadinya belum tahu sehingga menjadi tahu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan secara kelembagaan mewakili dari tim yang namanya budidaya dalam ember ya, budidaya ember yang di situ ada
anggotanya Oktaviani ya, yang lain belum muncul ini. Mudah-mudahan dari mereka yang tadinya belum tahu dan belum berkecimpung dalam hal bisnis berupa budidaya lele ini, dengan adanya kita ikut P2MW ya, hibah secara nasional, mendapat dana hibah budidaya lele dalam ember, alhamdulillah anak-anak kita, Oktaviani dan kawan-kawan ini sekarang sudah tahu bagaimana caranya mencari uang, yaitu budidaya lele dalam ember. Yang seharusnya lele itu kita budidaya di sawah ya, di sawah dengan harus memerlukan lahan yang lebar. Ya, yang lebar, kemudian dengan suhu udara, suhu air yang mencukupi, dengan aliran air yang mencukupi, tetapi dengan adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kita mencoba dengan teknis baru, dengan penemuan baru, ya, dengan digunakan ember untuk budidaya lele. Alhamdulillah sudah berjalan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini budidaya kita sudah menghasilkan dan kemarin sudah kita jual ya, itu dari Oktaviani dan kawan-kawan pernah menjualnya. Dan waktu Bajaria juga waktu diadakan bazar di Universitas Indonesia dijual juga dengan pengembangan, yaitu inovasi dari penghasil lele yang biasanya kita jual dengan lele hidup per kilo ya, kita jual kiloan lah, kita membuat inovasi dengan membuat yang namanya pecel lele ya. Alhamdulillah dibuat pecel lele ternyata juga mendapatkan respon yang positif. Nah, mudah-mudahan anak-anak didik kita nanti baik setelah lulus ataupun belum lulus dari kuliah pun, setelah ini hibah yang berlaku selama 1 semester ini kita lanjutkan, kita tindak lanjuti sehingga betul-betul kita manfaatkan kesempatan ini, ilmu yang kita dapat dari para pembimbing, mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa meneruskan menjadi usaha dan menghasilkan uang. Di samping mereka memang punya penghasilan tetap, ini juga bisa dijadikan tambahan untuk pemasukan dengan budidaya lele ini. Karena itu kita bisa memanfaatkan ya, biarpun dengan ember ya, dengan ember ternyata juga menghasilkan. Mudah-mudahan tidak selesai pada selesai hibah, selesai budidaya, tetapi bisa dilanjutkan karena memang di sini ada beberapa yang lolos ya, diantaranya ada lolos tentang budidaya kangkung, lolos budidaya lobster, ya lolos dengan makanan lele, kemudian ada juga yang dari coletan-coletan dari kreativitas dalam bentuk sarung dan sebagainya. Lah itu intinya pada anak-anak sekarang itu sudah mulai terbuka wawasannya, sudah mulai tahu tentang organisasi dan bisnis, sudah mulai tahu bagaimana caranya membuka peluang usaha menjadi pengusaha melalui hibah ini. Mudah-mudahan mereka bisa menjalankan terus dan bisa menjadi karya bangsa, budaya bangsa, karena pada dasarnya memang suatu negara itu bisa makmur secara ekonomi apabila sekian persen penduduknya adalah menjadi wirausaha. Paling tidak kita punya ukuran ya 20% penduduk dalam suatu negara punya usaha yang maju, itu secara ekonomi akan maju juga, begitu. Itu kira-kira Mbak Amel, mudah-mudahan nanti akan diteruskan materinya oleh para peserta lolos hibah, yaitu Oktaviani dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Widodo, terima kasih ya atas pesampaiannya. Baik, mari langsung saja kita melanjutkan sesi kedua, yaitu kegiatan bedah bisnis dan sharing dari tim P2MW menumbuhkan, kembangkan budidaya lele dalam ember. Dipersilakan kepada Kak Okta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia jadi satu Perkenalkan ya? sebelumnya Nggak saya apa-apa. Siti Nia Meisaro. Dan di sini ada anggota saya yang lainnya, ada Vera, terus ada Oktaviani. Kita nge-zoom bareng ya Pak. Dan Isro kebetulan lagi sakit, jadi tidak bisa mengikuti Zoom sekarang. Oke. Saya cari tadi Mia mana ini begitu. Ya lanjut. Langsung ke PPT aja ya Pak. Udah ada belum? Udah. Gimana? Ya kelihatan lanjut ayo. Di sini kita kebetulan lolos hibah dari LKI L2 Iya, P2MW, yaitu budidaya ikan lele dalam ember. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha atau P2MW. Langsung saja di sini pengertian dari budidaya ikan itu apa sih? Budidaya ikan dalam ember merupakan teknik yang menggabungkan sistem budidaya tanaman, sayuran, dan budidaya ikan dalam satu tempat sebagai upaya untuk menunjang ketahanan pangan. Budidamber salah satu metode budidaya ikan lele yang menggunakan ember sebagai media budidaya. Metode ini menjadi salah satu pilihan yang populer di kalangan peternak ikan lele pemula karena memiliki beberapa keunggulan seperti praktis dan mudah dilakukan, tidak boros lahan, dan biaya yang relatif murah. Nah, kenapa kita harus budidaya ember? Budidaya di dalam ember, maksudnya. Alasannya sebenarnya banyak. Budidaya ember salah satu metode paling mudah, mungkin populer juga di Indonesia. Beberapa keunggulan di budidaya ikan dalam ember, yang pertama, budidaya ikan dalam ember tidak membutuhkan lahan yang banyak atau relatif kecil, sehingga dapat dilakukan di daerah perkotaan yang lahannya terbatas. Nah, kedua, metode ini juga memungkinkan petani ikan untuk mengontrol kualitas udara dan pakan ikan dengan lebih mudah. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ikan dan kesehatannya. Nah, terakhir, budidaya ikan dalam ember juga lebih hemat biaya karena tidak memerlukan banyak peralatan dan infrastruktur seperti kolam ikan atau mesin aerator seperti itu. Nah, selain yang sebelumnya itu, budidaya ikan lele dalam ember juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode budidaya ikan lainnya. Dalam metode ini, penggunaan air dapat dikurangi hingga 90% dibandingkan dengan metode budidaya ikan konvensional. Hal ini dapat membantu menghemat sumber daya air yang semakin langka di Indonesia, apalagi sekarang lagi kemarau kan. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida juga dapat dikurangi karena sistem budidaya ikan dalam ember cenderung lebih terkontrol dan tidak memerlukan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nah, di sini apa sih keuntungan budidaya ikan dalam ember? Khususnya dalam lele ya. Yang pertama, membutuhkan lahan yang relatif kecil, terus hemat biaya, ramah lingkungan juga, terus mudah mengontrol kualitas udara dan pakan ikan,
terakhir mudah dipindah tempatkan mau dimanapun bisa. Nah, di sini budidaya ikan dalam ember, khususnya embernya itu kita menggunakan ember yang minimal 70 liter. Ember yang terlalu kecil juga akan membuat ikan lele kekurangan ruang dan oksigen dan tumbuh kembang gitu. Tumbuh kembangnya jadi kurang. Nah, di sini pakan bibit juga penting untuk budidaya ikan. Di sini bibit ikan lele yang digunakan dari awal pembibitan kita tanam atau tebar bibit dari ukuran 5-7 cm. Bibit yang terlalu kecil juga nggak akan sulit bertahan hidup dalam ember karena susah. Pertama penyesuaiannya mungkin susah. Nah, pemilihan pakan juga penting loh. Pakan ikan lele yang digunakan sebaiknya berupa pelet, maggot, dan cacing. Pakan ikan lele dapat dibeli di toko ikan atau toko pakan hewan. Pakan ikan di sini juga menyesuaikan dengan ukuran tubuh si ikan tersebut. Kalau misalkan yang masih kecil, ya otomatis makanannya juga harus lebih kecil dari mulut ikan tersebut. Di situ ada pakan ikan yang ukurannya 781 untuk -1 untuk ukuran ikan yang 5-7 cm ya. Kalau yang 782-2 itu untuk ukuran ikan yang lebih besar dari itu, mungkin dari 8-11 cm. Nah, di sini proses budidaya ikan lele. Pertama, isi ember 80% dengan air. Lalu masukkan bibit ikan ke dalam ember, berikan pakan ikan lele secara teratur, yaitu 2-3 kali sehari. Tapi tergantung ikannya, kalau misalkan sensitif bisa 1 kali sehari. Lalu grading atau pemisahan ikan lele setiap 2-3 minggu sekali. Itu tuh penyortiran. Penyortiran sesuai ukuran lele tersebut agar tidak terjadi kanibal sesama lele. Nah, lalu ganti air ember setiap 15 hari sekali, sekaligus panen setelah ikan lele mencapai ukuran yang diinginkan atau ukuran konsumsi biasanya. Nah, di sini panen ikan lele dipanen ukuran biasanya 9-12 ekor per kilo. Biasanya ukuran berapa ya? 6. Ukuran 2-5 bulanan gitu. Ukuran sebesar itu. 2-5 bulan atau dari benihnya itu 5-7 sampai ke 2,5 bulan itu bisa dipanen. Nah, di sini kita melakukan promosi dan pemasaran. Kegiatan menawarkan ikan lele dan produk inovasi yaitu pecel lele, dan kita baru saja membuat nugget lele yang bertujuan untuk menarik calon konsumen tetap agar mencoba dan membeli ikan lele yang kami budidayakan. Nah, di sini kita promosinya melalui Instagram yaitu Fishlabel. Instagramnya bisa di follow, like, atau di-share kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, inovasi produk yang dihasilkan, pertama pecel lele yang sudah dilakukan kegiatan berhasil menjual beberapa produk. Beberapa biji. Nah, terus produk baru di sini nugget lele kita baru membuat produk inovasi berupa makanan siap konsumsi yaitu pecel lele dan nugget lele yang menghasilkan nilai jual lebih.
Nah, dari kesimpulan di atas, ikan lele atau budidaya ikan lele dalam ember merupakan alternatif yang menarik bagi petani ikan. Selain petani ikan juga kita sebagai mahasiswa atau ibu rumah tangga bisa loh menghasilkan cuan dari berbudidaya ikan, karena selain mudah dalam perawatannya, budidaya ikan lele dalam ember juga lebih ramah lingkungan karena menggunakan udara karena tidak menggunakan udara secara berlebihan. Selain itu, keuntungan finansial yang diperoleh juga cukup menjanjikan, terutama jika dilakukan dengan benar dan efisien. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, budidaya ikan lele dalam ember juga memiliki resiko dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memulai budidaya ini, penting untuk melakukan persiapan yang matang dan memperhatikan faktor-faktor seperti pemilihan bibit ikan yang berkualitas, pengendalian kualitas udara, dan perawatan ember yang baik. Nah, ini ada anggota tim kami beserta dosen cinta, yaitu Pak Widodo. Dan sekian, dan terima kasih. Terima kasih kepada Kamia, Kak Okta, dan Kak Vera atas penjelasannya. Baik, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama terlebih dahulu ya. Ya, bagi peserta Zoom tadi moderator sudah memberikan waktu dan kesempatan. Mohon dipersilahkan untuk yang join dalam Zoom ini apabila ingin bertanya dipersilahkan supaya nanti para komunikator ini bisa memberikan jawaban. Ya, silakan. Ilham, mau nanya apa? Iya, saya izin bertanya kepada Mia. Kita kan sebagai mahasiswa ya, tentunya waktunya itu kadang kita sambil kuliah gitu, terus sambil ngerjain tugas juga. Terus sekarang Mia dan tim itu udah punya usaha namanya Budik Damber, budidaya ikan lele dalam ember ya tadi ya. Nah, gimana sih cara Mia dan tim tipsnya gitu buat manajemen waktu gitu? Secara kan kita sebagai mahasiswa kesibukannya selain kuliah terus juga ada tugas gitu terus harus mengurus budidayanya gitu gimana sih cara supaya kita bisa mengatur waktu kita jadi efisien gitu keganggu nggak sih gitu sebenarnya. Oke, Oke, mungkin dalam pembagian waktu, manajemen waktu kita dari mahasiswa gitu ya, selain kita kuliah, bahkan ada juga yang mungkin dari tim kita yang cari-cari cuan dari kerja gitu lah, kayak ngajar les kayak gitu. Itu manajemen waktunya seperti apa? Mungkin dari pengelolaan si ikan lelenya sendiri, setelah kita kuliah, kita nyempetin waktu nih untuk ngasih makan. Itu pun enggak semuanya atau 5-5 ke tempat budidaya, tapi kayak misalkan Nia nih, dia udah kuliahnya duluan, selesai duluan, nyempatin waktu untuk ke ke ember gitu, ke lelenya. Atau yang lain, mungkin kita lebih ke koordinasi dari grup aja, dari grup chat, ini lele udah dikasih makan, oh iya oke gitu. Terus misalkan penyortiran ikan lele atau nguras air itu mungkin bisa dijadwalin kan tadi 15 hari gitu ya, 15 hari sekali itu kita janjian hari ini minggu ini kita penyortiran semua 5-5-nya kita ke kampus untuk menyortir gitu. Jadi sebenarnya dari
pengelolaan si apa ya namanya manajemen lelenya itu nggak terlalu ribet gitu kan, karena ya udah cuman kita ngasih makan gitu, ngecek apakah ada yang mati atau enggak, kualitas airnya juga dicek, jadi nggak terlalu susah gitu untuk kita. Terima kasih. Iya. Berarti kalau lele itu makannya setiap hari ya, Mia? Iya, setiap hari dikasih makan. Kita juga kan sebagai manusia setiap hari makan 3 kali. Ya kirain bisa di stok gitu 2 kali sehari. Berarti setiap hari 3 kali. Enggak juga. Kadang kalau kita 1 hari sekali, karena belajar dari pengalaman 2 kali sehari itu ternyata ikannya pernah mati, kita mati. Itu. Jadi kebanyakan makanan, jadi makanan itu tidak dimakan jadi racun, jadi mati. Kalau kita sekarang jadi 1 hari sekali saja. Oke. Ada yang lain? Oke deh, ada yang berbeda. Ya, saya tambah menjawab sebelum ada pertanyaan lain, soalnya ini belum ada yang bertanya. Karena pada dasarnya yang namanya pelet itu kalau kelebihan nanti akan mengendap dan akan menjadi racun. Sehingga lele yang kena endapan pelet tersebut dia akan keracunan, apalagi kalau sudah kembung-kembung nanti akan menjadikan lele itu mati. Oleh karena itu kita menyesuaikan kira-kira lele ini dalam keadaan kenyang apa tidak. Kalau udah kenyang jangan diberi makan lagi kan itu ya, karena memang selain pelet juga makanan lele itu macam-macam. Misalnya dari lelenya yang kecil itu sendiri kalau dalam keadaan lapar bisa dimakan sama yang besar gitu kan, jadi makan temennya sendiri gitu kan. Jangankan lele, nanti misalnya ada kambing juga dimakan itu, semua yang bentuk daging-daging itu bisa dimakan sama lele yang besar-besar. Kalau daun itu daun pepaya itu bagus juga untuk makanan lele, itu bagus, dan airnya bisa ke hijau ke biru-biruan itu malah sehat ya. Waktu Bapak pelihara lele di kampung itu lebih banyak diberikan daun pepaya. Tapi kalau dalam ember ya terkesan kotor ya, kotor. Makanya di dalam ember itu pola makannya harus hati-hati karena nanti kalau kotor akan menjadi racun. Kalau di kolam berbeda. Nah, gitu. Gitu Mbak Amel. Tambahan dari Pak Widodo. Mbak Amel? Ya, Mbak Amel? Iya, Pak. Ya, kalau mohon ditawarkan lagi nih kayak SP nih. Barangkali ada yang mau bertanya lagi Mbak Amel. Ajinya ada yang bertanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Fadila. Ingin bertanya, dalam budidaya ikan lele dalam bak itu ada sisi negatifnya apa aja sih Kak kira-kira? Terima kasih. Ayo Mia. Sisi negatif mungkin kekurangan dari budik damber ya, Kak. Kalau iya. Oh, makasih Kak. Ya, Bapak tambahkan sisi negatifnya adalah apabila kita dekat lingkungan itu, kalau yang namanya pelihara lele itu akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Itu sisi negatif untuk lingkungan ya. Itu pasti akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Oleh karena itu kita meminimalisasi dari makanan, karena lele itu terkesan makanannya itu makanan yang serba ada omnivora, dia tumbuhan mau, hewan mau, jadi akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kan begitu Mia ya? Iya betul Pak. Iya. Ya, begitu kira-kira sisi negatifnya. Bapak hanya nambahin dari peserta ya.
Monggo dilanjut. Mungkin dari kekurangannya itu sendiri, kalau misalkan nggak ada saluran air untuk pembuangan, bisa bau gitu. Kan lele itu kadang bau ya, tapi alhamdulillahnya punya kita nggak bau gitu. Kalau kita ke sana nggak mencium bau amis atau bau gimana, karena kita juga sering membersihkan selokannya untuk biar bersih, biar tidak bau gitu. Kalau kekurangannya ya itu. Aku ingin bertanya nih Kak, pernah nggak sih lele Kakak tuh ada yang sakit, terus cara ngatasinya gimana Kak? Ya Kak, ada yang sakit tidak Kak? Ada yang mati malah ya Kak ya? Nggak ada yang sakit tapi langsung mati mungkin ya. Iya. Ya Yang ini. bibit Silakan dijawab. Nanti pertama Bapak itu mungkin tambahkan. Nanti Bapak tambahkan. Silakan jawab airnya dulu. terlalu Dari ember, kecil, dari ember. terus dari embernya juga kita kurang persiapan gitu. Embernya masih bau plastik, belum bau air, belum diendap ya. Si lelenya belum cocok ke ember, kita langsung masukin aja si lelenya karena mungkin menggebu-gebu gitu ya waktu Lagi itu semangatnya ya? lagi semangatnya, ya udah kita asal masukin dan besokannya itu mati sebanyak 200 ekor ya, kurang lebih segitu Ya. ya, itu langsung mati dan cukup bikin traumatik saat itu. Jadi kita dikurangin kita langsung belajar lagi dari kesalahan. Oh ternyata si embernya itu harus diendapin dulu, harus disiapin dulu si alat media embernya, jadi baru dimasukin seperti itu. Ya, Bapak tambahkan. Kalau sakit, misalnya lele sakit ya, kalau kecil-kecil sakit, misalnya ada yang namanya sakit patek atau jamur, kita bisa mengobati dengan namanya obatnya itu PK, warnanya ungu, ya itu kalau sakit. Ya, kebetulan kemarin karena menggebu-gebu hari pertama ya, langsung dimasukkan dengan ukuran ikan yang terlalu kecil, jumlahnya terlalu banyak, embernya masih baru, airnya baru, semangat jeburin gitu kan, terus diberi makan yang banyak ya udah. Akhirnya kebanyakan makan gitu. Kemudian cara mengatasi bagaimana Kak? Kak Mia dan kawan-kawan kemarin mencoba lagi air itu direndam paling tidak seminggu, kemudian supaya ternetralisir dari racun-racun plastik tadi, air tadi diberi tanah ya, diberi tanah sehingga racunnya akan netral. Oleh karena itu semenjak airnya di dalam ember diberi tanah kan tidak ada yang mati ya Mia ya? Tidak ada kan? Tidak Iya, ada. Pak, nggak ada. Tapi ada yang loncat. Karena Benar. loncat mati karena kan lele itu kan hidupnya di air, makanya kamu tidak cocok di darat. Sudah saya kasih tahu begitu, tidak percaya si lele tetap loncat gitu kan. Ya tetap loncat akhirnya mati gitu Mbak Amel. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Memang anak-anak ini kan di dunia perlelehan baru ya, jadi ya tetapi sekarang udah pinter-pinter ini, udah tahu duit dan sebagainya. Ketika dijual dalam keadaan hidup sekilo, katakan harga pasar 28.000 ya Neng ya, sekilo. Nah 28.000 kemungkinan menurut minyak dan kawan-kawan kok kalau 28.000 kok untungnya kurang banyak ini. Dibuatlah pecel lele ya kan, satu porsi bisa dijual 25 gitu kan. Kalau tadi kan 28.000 tadi kan sekitar 8 lele ya. Ya betul 8 lele. Nah, tapi kalau Ya, jadi Pak. ya Betul. ya dijadikan pecel lele kan satu ekor udah laku 25.000 dengan tambahan hasil dan sebagainya. Nah tadi ternyata dimulai dari sekarang tadi sudah dibuat nugget lele ya alhamdulillah. Siapa tahu nanti lama-lama ada setelah pecel lele, nugget lele ya ternyata ada pengembangan lagi ya kan. Ya bisa jadi bakwan lele kan tidak tahu nanti kan perkembangan zaman gitu kan. Itu tambahan dari Bapak. Terima kasih. Lanjut.
aku mau nanya lagi nih Kak, kok kepikiran sih mau bikin budidaya ikan lele di ember? Kan kayak kebanyakan kayak di kolam atau di sawah ya. Kok bisa sih ada ide untuk budidayanya di ember gitu? Nah, Oh, Iya. mungkin dari kita sendiri mahasiswa kos gitu ya, jadi nggak punya lahan yang cukup, apalagi bikin kolam kayak gitu itu bakalan ribet banget. Jadi kenapa kita nggak pakai lahan yang seadanya, tapi kita bisa itu menghasilkan produk yang seperti lele gitu. Satunya dari ember. inspirasinya itu kita kepepet karena nggak punya tempat, nggak punya alatnya juga gitu. Jadi memberanikan diri untuk mengajukan proposal uh, dalam ember gitu. Ya, supaya tidak senyap, Bapak tambahkan. Jadi kalau anak-anak ini kan karena anak kos untuk menambah kesibukan yang biasanya mungkin main HP, main TikTok dan sebagainya. Di TikTok kok ini ada contoh nih, budidaya lele dalam ember. Nah, misalnya kan itu kan. Nah, ternyata ketika ada hibah P2MB, ternyata ditawarkan beberapa budidaya, makanya mengajukan budidaya lele dalam ember. Ya, alhamdulillah karena mungkin memang anak-anak itu mengerjakannya itu proposal sesuai panduan ya lolos. Karena kalau membuat proposal itu pertama harus sesuai panduan ya. Kalau misalnya panduan itu 13 halaman, kalian buat 14 sudah lewat itu aja, ini kan. Dan juga kita misalnya singkatan menjadi akronim dan sebagainya itu kadang-kadang kalau di situ tidak boleh akronim, Anda membuat akronim ya tidak lolos itu aja. Ya, alhamdulillah karena memang pertama unik ya, yang kedua terpaksa ya, ketika ngikutin panduan ya alhamdulillah lolos ya. Lolosnya dari P2MB tadi hibah ternyata menjadi ladang untuk mencari uang kan itu kan. Ya benar ini. Jadi istilahnya awalnya juga ragu-ragu, perkiraan juga tidak lolos tuh Bapak juga pesimis dari kan. Karena beberapa lomba tidak lolos ya Mi ya. Gitu. Alhamdulillah rezekinya Mia dan kawan-kawan melalui Budik Damber lolos yang itu. Terima kasih. Tambahan saja. Terima kasih kepada Kak Mia dan Kak Okta, serta Pak Widodo atas jawabannya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ini suasananya kok sepi. Nah ini ada topik ini. Topik ini dia lolos di lobster ini. Ya siapa tahu nanti dari lobster juga ikut-ikutan di pinggir lobster kasih ember untuk lele nggak apa-apa juga itu. Boleh tanya-tanya topik ya. Kira-kira topik ada tidak nih? Ya Pak, ada Pak. Silakan. Ini sangat bagus sekali ya sepertinya kelompok dari Indo Azan ini Pak. Gimana ini Pak? Mungkin setelah azan ya. Baik Pak, boleh dilanjut Pak. Monggo. Baik, bagus sekali ya buat kelompok Kak Mia ini untuk usahanya yaitu budidaya lele dalam ember. Ini sebenarnya sangat bagus sekali ya idenya, di mana
orang-orang itu budidaya ikan biasanya di empang ataupun di kolam tanah ya. Tapi ini di dalam ember gitu. Sangat inovasi sekali. Nah, buat teman-teman ini kan saya sudah begitu kenal juga ya. Dan rata-rata emang semuanya satu kelompok itu cewek semua gitu. Sangat bagus sekali untuk budidaya ikan ini. Kan biasanya tuh kalau soal perikanan ini cenderungnya ke cowok ya, tapi ini kok cewek-cewek gitu. Sangat bagus sekali sih ini. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kenapa kok teman-teman memilih untuk ide bisnis budidaya ikan lele dalam ember gitu? Dulu emang ide dari teman-teman atau masukan di mana ini kira-kira? Begitu, Pak. Yo, Mi, masih di mute, Mi. Masih di mute, Mi. Pertama, idenya itu kan dari Pak Widodo sebagai dosen pembimbing memberi masukan, katanya budidaya ikan lele aja, lalu kita kembangkan, dapat masukan lagi di dalam ember supaya karena kita anak kos jadi lahan terbatas, tidak punya lahan, jadi kita kembangkan di dalam ember, budidaya ikan lele dalam ember. Plus kita juga kan budidaya ikan lele dalam ember termasuk budidaya yang plus tanaman kangkung. Jadi kita memanfaatkan lahan kosong, lahan sempit di daerah perkotaan ini untuk memanfaatkan untuk menjadi cuan gitu. Seperti itu Kak Taufik. Baik, berarti untuk idenya sendiri memang ada yang ngasih masukan ya, Kak? Iya, betul. Iya, betul. Tapi untuk sekarang kira-kira gimana nih? Apakah ada hambatan atau bagaimana? Ini kan rata-rata mahasiswa juga. Dan kalau misalkan ada hambatan, bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari kita nggak ada hambatan yang terlalu gimana-gimana, karena pertama pembudidayaan lele itu termasuk gampang, mudah gitu, nggak terlalu ribet. Terus mungkin dari pemasaran atau promosi kali ya, kita kurang meng-up di Instagramnya gitu untuk promosi. Belum memiliki pelanggan tetap juga. Paling dari mulut ke mulut atau dari pegawai itu tuh Ibu kan ya. Apa sih? Pasis. Iya. Paling dari situ juga kita ngejualin, nawarin ke Pasis. Tambahan dari sini. Sedikit tambahan dari mungkin dari tim kita sendiri itu kan cewek semua, dan rata-rata itu ada takut sama lele gitu, dari penyortirannya sendiri itu harus kayak nggak berani megang karena kan ada patilnya itu lele, jadi agak takut, agak gimana ya, ngeri kena patil. Jadi saya juga waktu ngebersihin lele kena patil dan itu sakit banget Pak. Jadi dari timnya sendiri hambatannya cewek semua, tapi sejauh ini aman sih, masih aman. Sangat luar biasa ya timnya cewek semua. Tambahkan Mas Taufik ya. Ya, nggih, monggo Pak. Nah, karena ini anak-anak ini tadinya takut sama lele, makanya
Pak Widodo tuh memang sengaja anak-anak ini saya kumpulkan bagaimana kalau kita ngikut apa namanya hibah ini skemanya budidaya. Nah, budidaya yang ada yang lain sudah termasuk lobster sudah Mas Topik, kangkung sudah ya sudah. Karena Pak Wid juga di kampung itu dulu dokter lele ya sedikit banyak ada pengalaman kan ya kemudian kemarin waktu di Depok ada juga saya membagikan budidaya lele dalam ember ke RT-RT. Nah, kenapa tidak diikut sertakan dalam hibah ini gitu? Alhamdulillah. Nah, kemarin itu nyari peserta juga asal-asalan ini senemunya aja nih. Namanya cewek semua ya. Alhamdulillah ternyata dapat keberuntungan. Jadi biarpun cewek semua, mana ada cewek cantik-cantik mainannya lele itu kan baru kali ini kan. Biasanya kan nggak ada. Tapi kalau masalah kena patil itu kalau yang kecil masih bisa matil, kalau yang besar sudah tidak. Ya, cara megangnya itu di belakang sirip itu nanti tidak kepatil kalau di belakang sirip dipegang ya. Nanti kalau masalah cara megangnya bisa teknisnya bisa belajar lagi. Nah kalau asal megang ya kepatil bener kayak Okta ya. Okta yang kepatil. Okta apa siapa? Ya, Alhamdulillah pas bisa. saya sampai berdarah-berdarah gitu. Kata-kata si Lele juga baru kepatil dan nangis. Saya kamu kejah-kejah, kamu goreng-goreng kan itu kan. Nah, itu kata si Lele. Ya, alhamdulillah Mas Taufik, anak-anak ini sekarang sudah tahu caranya cari duit dengan budidaya lele dalam ember. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti bisa mengikuti dengan gaya yang berbeda, dengan pola yang berbeda dan mungkin bentuk yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu dan bisa menghasilkan sesuatu. Gitu Mas Topik ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini hingga akhir. Terima kasih kepada Bapak Widodo atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada tim P2MUE atas sharing sesinya. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alangkah baiknya ditutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi foto bisa kita ulang. Siap, saya ini 1, 2, 3. Oke, tahan. Saya lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izinkan saya, Amelia Tia Putri, selaku moderator untuk pamit undur diri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di beda bisnis selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Bapak di mana gitu ya? Pak Wid, Bapak di mana? Langsung keluar. Oh itu aja. Ya. Oh, Bapak Kenapa? Bapak di mana? DLKI. DLKI. Udah nggak Mau direkam? nugget nggak Pak? Bapak mau nyobain nugget gak? Mau. Oke, Apa? nanti kita ke sana. Emang udah ada sekarang? Udah ada, tinggal goreng. Oh, tinggal goreng. Oke. Oke, kita ntar ke sana ya Pak, anterin. Yo, dilempar. Oke, terima kasih. Ayo dong, keluar.